Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uma Saryani dari program studi Kearsipan dengan NIM 0481717282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban atas tugas mata kuliah logika dengan dua pokok bahasan utama, yaitu pertama, mengenai pengertian dan jenis-jenis term dalam logika, di mana saya akan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang bentuk sesat pikir atau logical fallacy, sertai dengan contohnya, serta bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari kesalahan berpikir tersebut. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu mengenai macam-macam term dalam logika. Dalam logika, term merupakan unsur dasar dari suatu proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Berikut ini adalah 3 macam term beserta contohnya. Pertama, term konkret. Term konkret adalah term yang merujuk pada suatu yang berwujud nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya adalah motor, yang mengacu pada kendaraan bermotor yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung seperti Honda atau Yamaha. 2. Term umum. Term umum adalah term yang mewakili sekelompok objek atau individu sejenis. Contohnya motor, digunakan sebagai istilah umum untuk semua jenis motor, seperti motor metik, motor bebek, atau motor listrik. Dalam hal ini, motor tidak menunjuk pada satu objek tertentu, melainkan mencakup seluruh kelompok kendaraan roda 2 tersebut. 3. Term tunggal. Term tunggal adalah term yang menunjuk pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik. Contohnya adalah motor merah milik Komang, yang hanya menunjuk pada satu motor tertentu, yaitu motor milik saya sendiri. Jadi, term ini bersifat individual dan tidak berlaku untuk motor yang lain. Selanjutnya, yang pertama, ad hominem adalah bentuk sesat pikir ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contohnya, pendapatmu tentang keselamatan berkendara tidak layak dipercaya karena kamu sendiri tidak punya SIM. Pernyataan ini keliru karena menolak argumen hanya berdasarkan pribadi orangnya, bukan berdasarkan isi pendapatnya. Kedua, bandwagon fallacy atau ikut-ikutan. Ini adalah anggapan bahwa sesuatu pasti benar, hanya karena banyak orang percaya atau melakukannya. Contohnya, saya beli motor metik karena semua teman saya pakai motor metik, jadi pasti itu yang terbaik. Padahal, pilihan terbaik seharusnya berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi teknis, bukan sekedar ikut-ikutan. Agar kita bisa terhindar dari sesat pikir, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, kita harus memahami berbagai jenis sesat pikir yang umum terjadi. Kedua, kita perlu selalu berpikir kritis dan objektif terhadap argumen yang kita dengar maupun yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, biasakan untuk mengevaluasi argumen berdasarkan fakta dan logika, bukan emosi atau kebiasaan mayoritas. Demikian penjelasan saya mengenai macam-macam term dalam logika serta bentuk logical fallacy dan cara menghindarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.